Zaman presiden siapa hidup itu lebih enak? Kalau dulu emang lebih enak, tapi cari apa-apa tulis Zaman presiden siapa? Pak Harto. Alasannya Pak? Apa-apa serba murah. Di zaman presiden siapa hidup itu lebih baik dan enak? Kalau lebih bagusnya itu zaman Pak Harto itu Pak. Di zaman presiden siapa hidup itu lebih enak? Pak Harto. Di zaman presiden siapa hidup itu lebih baik? Ya Harto. Di zaman presiden siapa hidupnya itu lebih baik? Di zaman presiden siapa hidup itu lebih enak dan baik? Saya oleh Pak Harto. Nah, sekarang kalian tahu kan kenapa kebijakan Soeharto sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat? Rancang kecuali dietmu hanya makanan instan. Tentang angan-anganku di jam makan siang, saat semua orang Ikan hiu makan lele. Presentasi kita mulai ya, Le. Kebijakan politik pada masa Presiden Soeharto, atau yang lebih dikenal dengan masa Orde Baru, di mana yang pertama ada depolitisasi, di mana depolitisasi ini merupakan pelarangan kegiatan politik di masyarakat dan membatasi kebebasan berbicara. Depolitisasi juga merupakan upaya untuk menghilangkan atau menghapuskan kegiatan politik atas dasar TAP MPRS nomor 9 tahun 1996 tentang stabilitas politik dan keamanan. Pemerintah Orde Baru berusaha untuk menghilangkan para politik dengan ideologi kiri seperti komunis dan sosialis di Indonesia. Selain itu, partai-partai dengan haluan Islam fundamentalis juga dilemahkan dengan membatasi kegiatan-kegiatan politik mereka. Yang kedua, ada penggunaan Pancasila sebagai ideologi negara, di mana menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara ini untuk mempertahankan kekuasaannya dan menekan oposisi. Di era Presiden Soeharto ini, Pancasila ditafsirkan sesuai dengan kepentingan kekuasaan pemerintah dan dijadikan sebagai indoktrinasi, di mana Presiden Soeharto ini memanfaatkan Pancasila untuk melanggengkan kekuasaannya. Beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila, yang pertama melakukan pengajaran praktek, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila di sekolah-sekolah. Yang kedua, Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat berasaskan Pancasila. Yang ketiga, Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas. Meskipun seperti itu, Presiden Soeharto juga melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, di antaranya menerapkan demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Yang kedua, Presiden Soeharto memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, sehingga peraturan dibuat sesuai dengan persetujuannya. Yang ketiga, Presiden Soeharto melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Selanjutnya, Presiden Soeharto berlindung di balik nama Pancasila. Bagi Soeharto, setiap kritik terhadapnya akan dialihkan menjadi kritik terhadap ideologi Pancasila. Yang terakhir, Presiden Soeharto melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.
di mana puncak dari penyelewengan ini semua adalah terjadinya krisis ekonomi dan moneter tahun 1997. Krisman telah membuat perekonomian Indonesia turun drastis sehingga memicu gerakan masif untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Kebijakan selanjutnya yaitu pembentukan Golkar. Golkar atau golongan karya sebagai partai politik yang dominan. Pada awal berdiri, Golkar sebenarnya bukan merupakan sebuah partai, melainkan perwakilan golongan. Pada masa Orde Baru, partai-partai politik yang diakui hanya terbatas, yaitu 3. Yang pertama, PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Yang kedua, PPP, Partai Persatuan Pembangunan, dan yang terakhir Golkar, golongan karya. Sebagai hasil dari kebijakan penyederhanaan partai politik yang diinisiasikan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975. Meskipun demikian, Golkar tetap mendominasi dengan kekuatan dan pengaruhnya yang luas, mencerminkan hegemoni politik yang dipegang oleh Soeharto. Penyederhanaan partai politik menjadi instrumen kebijakan yang diterapkan oleh rezim Soeharto untuk mencapai stabilitas politik di Indonesia. Penggabungan partai politik menjadi strategi untuk memperkuat posisi Golkar sebagai kelompok politik yang mendominasi setiap pemilu selama Orde Baru. Hal ini mencerminkan kontrol yang kuat dari pemerintah terhadap proses politik di Indonesia pada masa tersebut. Kebijakan selanjutnya adalah pemilihan umum. Mengadakan pemilihan umum yang terkontrol untuk mempertahankan kekuasaannya. Selama masa Orde Baru, Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila, meski pelaksanaannya sangat jauh dari arti dari kata demokrasi yang sesungguhnya. Pemungutan suara di masa Orde Baru hanya diikuti oleh 3 partai politik. Hal itu berkaitan dengan kebijaksanaan penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru, yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas politik di Indonesia. Sistem ini digagas oleh Presiden Soeharto. Partai yang mengikuti pemilu pada masa Orde Baru setelah 1971, yaitu yang pertama Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, yang merupakan gabungan dari PNI, Parkindo, Murba, IPKI, dan Partai Katolik. Yang kedua, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, yang merupakan penggabungan dari Partai NU, Parmusi, PSI, dan PRT. Dan yang terakhir ada golongan karya atau Golkar. Melalui operasi khusus, jika suatu partai terindikasi kritis terhadap pemerintah, pemimpinnya akan didepak dari partai. Kecurangan lainnya yaitu para pegawai negeri sipil atau PNS dipaksa untuk pemerintah Orde Baru untuk memberikan suara kepada Golkar. Caranya, pemerintah membentuk Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri sebagai wadah satu-satunya bagi pegawai negeri. Korpri kemudian dimasukkan sebagai bagian dari Golkar. Hal ini yang menyebabkan lahirnya gerakan Golput. Golput sendiri atau bisa disebut sebagai golongan putih adalah orang yang tidak memberikan suara atau tidak memilih satupun daripada calon pemimpin dalam proses pemungutan suara. Golput merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia sebagai bentuk protes terhadap kecurangan di dalam pemilu selama masa Orde Baru. Masyarakat sudah muak dengan kecurangan pemerintah, di mana pemilu dilakukan semata-mata untuk formalitas. Gerakan golput juga bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya mengajak peserta pemilu untuk mencoblos di luar gambar partai dan di bidang putih supaya surat suara tidak sah. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan politik. Jadi poin yang kelima itu adalah penanganan oposisi. Menangani oposisi dengan cara represif seperti penangkapan dan penahanan. Oke, lanjut. Yang keenam adalah kebijakan luar negeri. Menerapkan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada kepentingan nasional. Ketujuh adalah pembentukan lembaga-lembaga negara. Membentuk lembaga-lembaga negara yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Soeharto. Perekonomian Indonesia mengalami berbagai perubahan signifikan. Berikut adalah penjelasannya. Kita masuk yang pertama, itu ada pembangunan ekonomi. Nah, pemerintahan Soeharto berfokus pada pembangunan ekonomi melalui program Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Nah, yang menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi sektor minyak dan gas, serta mendorong investasi asing.
Pada tahun 1970-an, Indonesia mengalami boom minyak yang meningkatkan pendapatan negara dan digunakan untuk membangun jalan, bendungan, pelabuhan, dan irigasi. Selain itu, pemerintah membuka keran investasi asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA tahun 1967. Kita masuk yang kedua, itu ada kebijakan moneter. Nah, pemerintah Soeharto menerapkan kebijakan moneter yang ketat untuk mengendalikan inflasi, terutama setelah era hiperinflasi pada masa Orde Lama. Bank Indonesia diberi peran utama dan menjaga stabilitas ekonomi dengan mengontrol jumlah uang beredar dan menetapkan kebijakan suku bunga yang sesuai. Selain itu, pengendalian harga kebutuhan pokok seperti beras dilakukan melalui Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Kita masuk yang ketiga, yaitu ada pembangunan industri. Pada era Soeharto, pemerintah fokus pada pembangunan sektor industri strategis seperti industri tekstil, pupuk, semen, baja, dan petrokimia dengan dukungan dari program diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan gas. Pemerintah mendirikan berbagai badan usaha milik negara (BUMN) di sektor industri dasar seperti PT Krakatau Steel atau Industri Baja dan PT Pupuk Sriwijaya Industri Pupuk. Selain itu, kebijakan industrialisasi juga didukung dengan kebijakan proteksi dan insentif bagi industri dalam negara. Secara umum, perekonomian Indonesia di bawah Soeharto dikenal dengan pendekatan ekonomi yang terencana dan berorientasi pada pertumbuhan tinggi. Namun, meskipun berhasil meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terdapat pula dampak negatif seperti ketimpangan ekonomi, korupsi yang merajalela, serta ketergantungan pada utang luar negeri yang meningkat tajam. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Soeharto. Perekonomian Indonesia mengalami berbagai perubahan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pembangunan pertanian. Di bidang pertanian, Presiden Soeharto sangat fokus agar negara memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Pemerintah membangun sistem irigasi baru, memperkenalkan benih unggul, dan memberikan subsidi kepada petani. Selain itu, Sal atau Bimas yang membantu petani meningkatkan hasil panen mereka. Nah, berkat kebijakan ini, Indonesia berhasil memproduksi pangan yang cukup pada tahun 1984. Yang kedua, ada pembangunan infrastruktur. Era Soeharto juga dikenal sebagai era pembangunan besar-besaran. Pemerintah membangun banyak infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Contohnya, proyek jembatan Ampera di Palembang dan jalan tol Jagorawi yang menjadi jalan tol pertama di Indonesia. Nah, hal ini bertujuan agar distribusi barang dan hasil pertanian lebih lancar, sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi. Yang ketiga, ada kebijakan perdagangan. Di bidang perdagangan, Presiden Soeharto menerapkan kebijakan proteksionis. Pemerintah melindungi industri dalam negeri dengan menaikkan tarif impor sehingga barang asing sulit bersaing. Nah, selain itu, ada kebijakan substitusi impor, yaitu mendorong pengembangan industri lokal untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pemerintah juga memberikan insentif kepada perusahaan yang berorientasi ekspor, terutama di sektor hasil pertanian, tekstil, dan kayu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Nah, jadi kebijakan ekonomi di era Soeharto berfokus pada pembangunan pertanian, infrastruktur, dan perdagangan. Semua ini menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun sisi lain ada tantangan seperti korupsi dan ketimpangan pembangunan. Selanjutnya ada kebijakan sosial masa Orde Baru. Masa Orde Baru merupakan tanda awal berakhirnya kekuasaan Soekarno dan hilangnya kekuatan PKI dari pemerintahan Indonesia. Pada masa kepemimpinan Soekarno telah terjadi banyak penyimpangan. Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan pada zaman Soekarno, Orde Lama. Pemerintahan masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sejak keluarnya Super Semar, Surat Pemerintahan 11 Maret, hingga turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Dalam pemerintahan 32 tahun ini, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan berbagai bidang termasuk sosial budaya. Kebijakan tersebut antara lain adalah yang pertama itu program KB, Keluarga Berencana. Pada tahun 1967,
pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6%, dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraan. Berbagai kampanye mengenai perlunya KB dilakukan oleh pemerintah, baik melalui media massa cetak maupun elektronik. Pada akhir tahun 1970-an sampai akhir tahun 1980, di televisi Republik Indonesia atau kita bisa menyebutnya dengan TVRI, sering diisi oleh acara-acara mengenai pentingnya KB, baik itu melalui berita ataupun acara hiburan seperti drama dan wayang orang Ria Jenaka. Di samping itu, nyanyian Mars Keluarga Berencana ditayangkan hampir setiap hari di TVRI. Di papan iklan juga di pinggir-pinggir jalan banyak dipasang mengenai pesan pentingnya KB. Demikian pula dalam mata uang koin Rp100 yang dicantumkan mengenai KB. Hal itu menandakan bahwa Orde Baru sangat serius dalam melaksanakan program kerja. Slogan yang muncul dalam kampanye KB adalah 2 anak cukup, baik laki-laki maupun perempuan itu sama saja. Nah, yang kedua adalah pelarangan terhadap kegiatan politik di kampus. Sebagai dampak dari peristiwa Malari pada tanggal 15 Januari 1974 dan demonstrasi mahasiswa pada tahun 1970-an, pemerintah membuat normalisasi kehidupan kampus (NKK) dan juga Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) di tahun 1978. Kedua kebijakan ini melarang aktivitas politik apapun di kampus dan para mahasiswa dipantau secara ketat. Sehingga banyak pro kontra pada masa itu dari mahasiswa yang mengalami pelarangan tersebut. Yang ketiga, adapun pelarangan terhadap budaya Tionghoa. Kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap Tionghoa untuk menjaga integrasi bangsa Indonesia adalah dengan menerapkan kebijakan asimilasi. Asimilasi itu dilakukan oleh Orde Baru terhadap etnis Tionghoa, karena etnis Tionghoa dinilai oleh Orde Baru ini sebagai etnis yang masih berbau asing, sehingga perlu dilakukan adanya pribumisasi dengan meninggalkan budaya Tionghoa asing secara penuh. Tentu saja hal ini membuat masyarakat Tionghoa merasa tertekan dan merasa seperti dianaktirikan. Karena dalam melakukan pribumisasi, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan yang sangat diskriminatif terhadap Tionghoa, mulai dari segi ekonomi, segi sosial, dan budaya. Hal ini dapat dipicu oleh konsep nation yang dianut oleh Soeharto terhadap bangsa Indonesia dan juga karena adanya pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. Kebijakan-kebijakan ini yang mendiskriminatif terhadap Tionghoa itu ternyata tidak membuat integrasi bangsa Indonesia semakin kuat dan solid, karena adanya kecemburuan sosial yang disebabkan program trickle down effect dan kesenjangan ekonomi. Hal ini membuat semakin menguatkan sentimen masyarakat pribumi terhadap Tionghoa, yang akhirnya berujung disintegrasi pada tahun 1998 dan berujung pada lengsernya Soeharto yang dibarengi dengan krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang masa pemerintahan Soeharto pada Orde Baru. Nah, di sini saya kedapatan kebijakan lingkungan. Nah, seperti itu kebijakan pada masa Soeharto ini banyak ya. Nah, di sini saya kebijakan lingkungan pada pemerintahan Soeharto yang pertama ini pembangunan lingkungan. Nah, pembangunan lingkungan ini fokusnya itu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan. Nah, contohnya itu adalah saat program pembangunan penduduk dan lingkungan hidup atau PPKLH. Nah,
Program ini tuh diluncurkan pada tahun 1970-an untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan dan pembangunannya. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan konservasi. Nah, kebijakan konservasi ini menerapkan kebijakan untuk melindungi sumber daya alam dan mengurangi dampak lingkungan. Nah, contohnya ini seperti Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Nah, ini itu ditetapkan untuk melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, contoh kedua itu ada pembangunan sistem konservasi tanah. Pemerintahan Soeharto ini membangun sistem konservasi tanah untuk mengurangi erosi tanah dan meningkatkan produktivitas tanah.